kita berjumpa kembali di kelas statistik pada pembahasan pengumpulan data, atau kita berada di bab 4 hari ini. Pengumpulan data, apa saja yang harus kita bahas atau apa saja yang harus kita mengerti di dalam materi kita hari ini? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian data. Kemudian kita juga akan melihat pengelompokan data, teknik pengumpulan data, skala pengukuran data, dan skala pengukuran instrumen. Kita masuk dalam apa itu pengertian dari data. Ada banyak pendapat tentang apa itu data. Data secara sederhananya merupakan kumpulan fakta yang berupa angka atau segala sesuatu yang dapat kita gunakan dan yang dapat ditarik dari responden yang kita teliti. Pengelompokan data, Bapak Ibu, ada data sekunder dan ada data primer. Ini pengelompokan data berdasarkan cara memperoleh data. Jadi data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri langsung oleh penelitinya. Jadi yang menjadi sumber utama untuk memperoleh data dalam data primer itu adalah peneliti. Sementara kalau data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diperoleh dari pihak lain. Jadi dalam data sekunder itu peneliti menggunakan tenaga-tenaga atau jasa orang lain untuk mengumpulkan data dan dia hanya memperoleh data yang sudah jadi, yang tinggal diolah. Kemudian ada pengelompokan data berdasarkan waktu pengumpulannya. Data terdiri dari data silang, kemudian data berkala. Kalau data silang adalah data yang dikumpulkan dalam periode tertentu, biasanya menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan dalam periode tersebut. Nah, sementara data berskala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Jadi dia punya skala untuk kita mengumpulkannya. Tujuannya untuk apa? Untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu. Jadi misalnya kita mau melihat skill yang dimiliki oleh peserta didik kita mulai dari pertama sampai ke tahap ke-5. Jadi dari tahap 1 sampai tahap 5 itu kita bisa melihat perkembangannya melalui data berskala. Kemudian pengelompokan data berdasarkan sifatnya. Ada 2 kelompok besar, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jika data kuantitatif itu merupakan data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik yang berwujud dalam pertanyaan atau berupa kata-kata atau kalimat, lebih kepada kalimat dan kata-kata kalau di kualitatif. Sementara kalau di kuantitatif, Bapak Ibu, data itu berupa angka-angka yang kita peroleh dari instrumen penelitian atau angket yang kita sebat. Bentuk data kuantitatif ada discrete dan ada continuum. Data discrete itu termasuk di dalamnya adalah data nominal. Sementara kalau data continuum itu ada data ordinal, ada data interval, ada data rasio. Nah, contohnya kalau data discrete itu adalah data dalam bentuk bilangan bulat. Jadi misalnya jumlah mahasiswa sekolah tinggi teologi 20 atau 30 atau 40. Sementara kalau continuum itu data dalam bentuk bilangan bulat tetapi juga bisa dalam bentuk pecahan. Misalnya tinggi badan si A 160,5 atau berat badan si B 76,3 dan lain sebagainya. Itu pengelompokan data berdasarkan sifat. Metode pengumpulan data. Nah, bagaimana kita bisa mengumpulkan data atau apa saja cara yang bisa kita gunakan di dalam pengumpulan data? Dalam pengumpulan data, Bapak Ibu bisa menggunakan 3 cara, 3 langkah. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara artinya Bapak Ibu melakukan satu proses pengumpulan data atau keterangan untuk bertujuan mendapatkan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang Bapak Ibu sudah siapkan. Wawancara ini bisa dalam wawancara terstruktur ataupun wawancara tidak terstruktur.
Kalau yang terstruktur, Bapak Ibu sudah siapkan semua garis besarnya dan harus mengalir sesuai dengan garis besar itu. Kalau tidak terstruktur, tidak terlalu memenuhi struktur yang kita sudah tentukan, kita bisa kembali ke yang awal lagi pada saat kita wawancara, disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Tetapi kalau wawancara ini biasanya kita kalau di penelitian kuantitatif biasanya lebih digunakan untuk pengumpulan data di pra penelitian di bab 1 untuk menganalisis masalah di lapangan. Berikutnya ada observasi. Ini adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk melihat dan mengamati kondisi situasi yang terjadi di lapangan di mana dia melakukan sebuah penelitian. Kemudian ada angket. Nah, angket adalah instrumen yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden, dan di angket ini yang paling khas dengan penelitian kuantitatif yang nanti kalau Bapak Ibu mengangkat judul kuantitatif pasti akan mengumpulkan datanya menggunakan angket atau kuesioner. Angket itu terdiri menjadi dua, angket terbuka dan angket tertutup. Kemudian kita masuk dalam skala pengukuran data, ada 4 skala di sana. Skala nominal, skala ordinal, skala rasio, dan skala interval. Untuk penjelasan masing-masing skala, Bapak Ibu bisa melihat pada penjelasan diktat kita dan juga pada PowerPoint yang sudah dikirim ke Bapak Ibu. Di sini saya hanya mau menjelaskan bahwa skala nominal dan skala ordinal itu digunakan untuk uji statistik non parametrik, sementara skala rasio dan skala interval itu digunakan untuk skala statistik parametrik. Contoh skala nominal itu hanya misalnya 1 laki-laki, 2 perempuan, jadi dia memberi identitas. Skala ordinal itu biasanya kalau Bapak Ibu melihat angket yang jawabannya hanya ada 2, hanya ada ya dan hanya ada tidak, seperti itu. Ya, setelah kita dari skala pengukuran data, kita masuk ke skala pengukuran instrumen penelitian. Bapak Ibu, skala pengukuran instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah skala sikap. Skala sikap ini juga ada beberapa macam kelompok, ada 5 yang ada di buku Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu perhatikan untuk mendapat keterangan lebih jelas. Ada skala Likert, ada skala Goodman, ada skala semantik diferensial, ada skala rating scale, ada skala Touchstone. Tetapi yang akan kita gunakan adalah skala Likert. Jadi di sini saya akan menjelaskan, memaparkan sedikit kepada Bapak Ibu tentang skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Nah, biasanya kalau pernyataannya dalam bentuk positif, pilihannya akan menjadi seperti ini. Misalnya sangat setuju atau biasanya disingkat dengan SS itu 5, setuju atau S itu 4, netral atau biasanya N atau biasanya orang ragu-ragu di situ 3, tidak setuju TS 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Tetapi jika pernyataannya negatif itu dibalik Bapak Ibu. Jadi sangat setuju menjadi 1, setuju 2, netral 3, tidak setuju 4, dan sangat tidak setuju 5. Jadi nanti pada saat kita menginput data di SPSS, kita harus memperhatikan juga jenis atau bentuk pernyataan kita di dalam instrumen, apakah positif atau bentuk pernyataannya negatif.